Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya yaitu You Auto Review. Kali ini mobil yang kita review adalah VW Golf GTI generasi terakhir yaitu Golf MK8 GTI. Nah, ini Golf ini bedanya di mana sih sama dengan Golf yang lainnya atau bukan non GTI, yaitu di tenaganya. Nah, kalau GTI ini memiliki mesin 2000 cc sedangkan yang lainnya itu ada yang di bawah 2000 cc. Versi Golf GTI ini memiliki horsepower 245 horsepower dan torsi sebesar 370 Nm. Itu cukup besar ya untuk mobil sekecil ini gitu. Dan VW Golf GTI Mark 8 ini atau MK8 biasanya orang menyebutnya, harganya dimulai dari 37.055 euro. Itu harga di Jerman. Tapi kalau di Indonesia mungkin 600 jutaan ya. Dan itu belum termasuk pajak tentunya, jangan lupa. Dan tidak juga dari sisi eksterior mengalami perubahan, tapi interior juga. Dari digital instrument display, nanti ada touchscreen-nya, dan juga ada sport seats-nya yang membedakan dari Golf versi biasa yang non GTI. Yuk kita mulai bahas satu persatu. Yuk kita mulai bahas dari sisi eksterior bagian depannya dulu. Kalian bisa lihat di sini bahwa perubahannya cukup drastis ya. Ini sekarang keren banget sih modelnya dibandingkan dengan Mark 7. Menurut saya ini model yang paling saya suka di antara Golf Mark sebelumnya. Kalau menurut kalian gimana yang pernah mempunyai Golf GTI? Menurut kalian paling keren itu di Mark 7, di Mark 8, Mark 6 atau Mark yang sebelumnya? Coba komen di bawah ya. Dan ini kalian bisa lihat dari perubahannya dari sisi lampunya. Lampunya sudah LED dan di sini ada garis merah dan lambang GTI. Garis merah memanjang di sini. Ya. Dan untuk di bagian depannya di sini sudah dilengkapi dengan fog lamp untuk versi GTI aja ya. Dan dengan aksen honeycomb di sini. Dan sudah ada parking sensor untuk di seluruh di depan maupun belakang. Sangat sporty sekali, kalian bisa lihat. Kalau menurut kalian lebih sporty Mark 8 ini atau Mark 7 dengan versi GTI-nya? Coba komen di bawah ya. Sekarang kita sudah di bagian mesinnya. Untuk VW Golf GTI Mark 8 ini dilengkapi dengan mesin 2000 cc turbo dan dilengkapi transmisi DSG yang basah, bukan lagi yang kering seperti sebelum-sebelumnya yang diklaim bisa lebih bandel ya, lebih tahan lama gitu. Dan engine ini memiliki horsepower sebesar 245 horsepower dan untuk torsinya sekitar 340 Nm. Tapi sayangnya ini penopang mesinnya masih menggunakan bar stick seperti ini, belum modern seperti mobil-mobil lainnya yang sudah menggunakan seperti gas spring ya. Jadi lebih gampang kalau gas spring. Dan kalau gini masih cukup konvensional ya. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang mobil yang masih menggunakan stick seperti ini, manual, atau yang sudah gas, jadi tinggal buka tutup saja tanpa pengoperasian manual untuk menopang kap mesinnya? Coba komen di bawah ya. Sekarang kita lihat dari sisi tampilan dari samping VW Golf GTI Mark 8 ini. Kita bisa lihat bahwa di sini ada lambang GTI merah dengan strip merah, dan ini adalah velg standarnya, itu velg 17 inch. Dan sini sudah ada LED sign lamp. Kalau dilihat-lihat ini kurang lebih agak-agak mirip dengan Mark 7 ya dari desainnya sendiri. Dan di sini sudah ada shark fin type untuk radio. Dan ini sebenarnya ada sunroofnya, cuman karena terlalu dingin jadi es dia.
Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira masih sama nggak sih modelnya mirip-mirip dengan MK atau Mark 7 atau enggak? Coba komen di bawah ya. Sekarang kita sudah di bagian belakang VW Golf GTI ini. Dan seperti kalian lihat, ini perubahan yang cukup drastis dari MK atau Mark 7 ke Mark 8. Kita bisa lihat di sini, paling pertama notice yaitu di GTI, versi GTI ini. Kalau yang Mark 7, tulisan GTI-nya pasti akan ada di sebelah kiri sini. Dan sekarang semua Golf itu tulisan badge-nya akan di tengah sini. Jadi kalau VW Golf biasa tulisan Golfnya akan di sini, bukan lagi di kiri sini gitu. Nah, terus dari emblemnya sendiri ini juga sudah berbeda ya dengan Mark 7. Sekarang lebih desain lebih modern sekali gitu, dan paling keren ini adalah desain lampunya LED. Sudah LED, tapi kalian bisa memiliki option untuk dynamic turn light, atau nanti dia akan seperti bukan LED lagi tapi ada pergerakannya, dancing seperti dancing light movement gitu ya. Dan di sini untuk bagian bawahnya itu sudah dilengkapi dengan, dan di exhaustnya sendiri sudah twin chrome exhaust, dan untuk di sini sudah ada spoilernya, sudah dilengkapi spoiler. Dan untuk bagasinya sendiri itu, iya kita bisa lihat sendiri cukup besar, 380 liter. Ini koper paling ukuran paling besar untuk di pesawat biasanya untuk traveling gitu. Kita tutup lagi, ini masih manual penutupannya. Oke. Nah, dari sisi paling yang saya suka yaitu sisi paling belakang dari mobil ini, karena sangat terlihat modern sekali, futuristik sekali. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Jadi ini kunci dari VW Golf GTI MK8. Ini cukup modern sekali dari kuncinya. Tapi sayangnya tidak ada lambang GTI-nya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry, jadi kalian tidak perlu menekan tombol pembuka di remote ini. Jadi cukup taruh kuncinya di dalam kantong saja. Dan kita coba start ya. Nah, dan dia otomatis ngebuka untuk side mirrornya. Lagi kita coba kunci. Kita tekan. Oke. Kita coba buka lagi. Dan lambangnya. Kita coba cold start dulu karena masih pagi banget. Oke. Injek brake-nya, lalu tekan engine start stop. Oke. Suruh start. Nah, kali ini kita akan mereview dari sisi interior VW Golf GTI Mark 8 ini. Kita mulai aja yuk. Nah, kunci sudah di kantong sini, kita masuk menggunakan keyless entry. Ya, langsung otomatis deteksi. Oke. Dari pintu dulu kita lihat. Bagian di atas ini soft touch ya bahannya. Lalu di sini seperti plastik aluminium. Ini tombolnya masih seperti Mark 7 ya. Ini plastik, hard plastik. Ini berbahan kain, dan di sini masih plastik semua gitu. Dan doorbellnya cukup besar. Mungkin untuk minuman botol medium bisa
Dan di sini kursinya sudah sport seat gitu. Jadi dia ada lumbar kanan kiri support untuk kamu track day, jadi tidak terbanting kanan kiri. Tapi di sini untuk seatnya atau kursinya itu masih manual adjustmentnya. Ini untuk naik turun dan ini untuk uh, maju depan, mundur maju untuk menggerakkan punggungnya. Dan ini untuk depan belakangnya. Setirnya sudah teleskopik. Kita tutup karena masih dingin sekali di luar. Ya. Oh, cukup berat. Oh, iya. Harus 2 tangan memang. Oke, balikkan lagi. Oke, kita coba nyalakan ya. Tekan tombol stop engine button. Berarti itu tampilannya. Kita matikan saja karena stationary. Oke, ini sudah dilengkapi sport steering wheel dengan GTA emblem. Ini emblem bukan stiker. Dan di sini bagian bawah yang sporty atau flat bottom disebutnya, gitu ya. Ini instrumen displaynya sudah digital. Dan dulu kalau di Mark 7 di sini masih pakai knob nih untuk ngatur lampu. Di sini sudah tinggal soft touch ya. Ini untuk di fog belakang, ini untuk pemanas ruangan. Itu. Terus ini untuk kisi-kisi AC-nya yang sangat berubah drastis ya. Memanjang sampai di sini. Dia letaknya sekarang di bawah. Dulu mungkin agak lebih ke atas di Mark 7 ya. Gitu. Ini untuk central console-nya. Ini soft touchscreen juga. Tapi sayangnya agak lemot atau lamban, tidak responsif ya. Tuh. Tidak seresponsif di Audi yang pernah saya coba gitu. Dan ini tombol AC-nya touch sensitif juga, jadi ini untuk dingin kamu bisa panas, dingin, panas, dingin kamu pencet seperti itu. Matikan, nyalakan. Ini volume, pengaturan volume, dia touchscreen juga, touch sensitive capacitive button. Ini tuh pengaturan suhu AC yang di bagian passenger ya, sebelah kanan. Karena ini 3 zone climate control, jadi bagian driver kiri dia bisa diatur suhunya berbeda dengan bagian passenger depan kanan, dan belakang juga bisa berbeda gitu. Dan di sini adalah hotkeys-nya. Hotkeys-nya itu isinya ada pengaturan klima atau AC. Oh, harus nyalakan. Dan ini pengaturan modenya, driving mode-nya. Kita coba ya. Pengaturan klima, climate. Ini ada smart climate. Jadi kalau kamu lagi winter ini sangat perlu, karena dia langsung ada tombol untuk di fog Windows yang bagian depan supaya es atau saljunya tidak menempel di kaca depan terus, dan pilihan lainnya ya. Pengaturan ini bisa dari sini dan maupun dari sini. Ada sudah dilengkapi dengan seat heating sampai 3 level. 3. Oke. Terus ini ada pilihan untuk classic climate ya, seperti biasa classic climate yang biasa. Ini pengaturan pas bawah, ban belakang, air care, untuk pembersihan udara di sini. Terus dari sisi hotkey yang mode-nya kamu bisa pilih comfort, sporty, atau individual. Individual kamu bisa atur sendiri. Dari chassisnya kamu mau comfort atau sport. Steeringnya juga seperti itu. Ada drive selection, engine sound, air conditioning. Ya, itu pilihannya. Lalu parking menu. Ada sudah dilengkapi dengan park assist. Jadi kalau kamu misalkan nemu parking spot dan dia setirnya akan berbelok sendiri gitu ya, untuk memarkirkan mobil kamu gitu.
Ini assist untuk adaptive cruise control dan lane assist gitu. Ini untuk hazardnya. Oke. Dan Golf Mark 7 ini sudah dilengkapi dengan wireless charging yang berada di sini. Jadi taruh aja handphone kamu di sini, dia akan otomatis mencharge sendiri gitu. Dan ini kamu juga bisa taruh di handphone sini gitu. Kamu bisa menaruh barang di sini, handphone juga bisa gitu. Dan di sini gear selectornya sudah sangat modern, imut gini ya, kecil. Saya suka sekali melihatnya gitu. Dan ini sini untuk park. Ini pemilihan neutral, reverse atau drive ataupun sport mode gitu ya. Ini sudah electronic parking brake dengan fitur auto hold gitu. Jadi kamu kalau berhenti di jalan, lagi berhenti, kamu tinggal injek rem dalam-dalam, nanti dia akan otomatis seperti handbrake ya gitu. Nanti kalau mau jalan tinggal injek pedal gasnya gitu. Oke. Di sini ada cup holder yang kamu bisa mengadjustnya dari yang kecil gini untuk naruh kopi kamu, tapi juga bisa untuk yang diperbesar lagi, jadi bisa lebih besar lagi ya, tinggal pencet tombol ini gitu. Ini untuk lightning cigarette-nya. Oke. Di sini juga ada beberapa storage. Kursi penumpang depan sudah dilengkapi Isofix, jadi kamu bisa membawa bayi kamu di attach di sini gitu. Dan di sini untuk glove box-nya cukup besar, mungkin air mineral yang 1,5 liter masuk di sini kali ya. Oke, dan di sini versi GTI standar ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Sangat kaya akan feature gitu ya. Di sini modelnya seperti touch sensitive, jadi bukan lagi tuas. Sekarang kita bergeser di bagian belakangnya. Untuk pintu berbahan yang sama dengan yang di depan. Ini soft matte. Sebenarnya ini lebih ke arah plastik, sorry. Kalau di depan itu soft touch, ini plastik semua. Plastik, dan ini gambaran kain. Speakernya, tempat duduknya udah semi sport seat, jadi ada lumbar supportnya di kanan kiri, ada Isofix-nya, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada gitu ya. Kita coba duduk. Ini kita di bagian belakangnya, dan ini adalah posisi mengemudi saya tuh. Dan saya dengan tinggi hanya 163 cm masih memiliki ruang yang sangat lega ya untuk kakinya gitu, dan kaki saya juga bisa masuk ke dalam sana tuh. Dan di sini ada 2 kantong, mungkin bisa menaruh handphone misalnya ya, muat di sini gitu, dan di bawah sini juga ada kantong lagi gitu. Dan di belakang sini seperti saya mention sebelumnya bahwa mobil ini dilengkapi dengan 3 zone climate control, jadi depan sebelah kiri suhunya bisa berbeda, sebelah kanan depan bisa berbeda, dan penumpang bagian belakang bisa berbeda. Dan kalian bisa di sini lihat di sini pengaturannya untuk pengaturan suhunya untuk panas dan dinginnya gitu. Dan di sini sudah dilengkapi 2 USB-C charge. Sayangnya sudah USB-C, bukan USB yang seperti biasa lagi gitu ya. Oke. Dan di sini ada untuk center armrest dengan 2 cup holder, dan untuk akses bagasi belakang. Kalau menurut kalian gimana dari sisi interior Golf Mark 8 GTI ini? Lebih keren Mark 8 ini atau Mark 7 sebelumnya? Kalau saya sih lebih suka ini karena sangat sporty sekali.